Halo Sobat Sains, selamat datang di Hormon Spermatogenesis. Sesuai dengan judulnya, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis. Karena tak kenal maka tak sayang, sebelum memulai penjelasan pada kali ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alifah Nurafika Putri, absen 3, Fadli Atta Faruqi, absen 19, Farah Gina Amelia, absen 20, dan Muhammad Fauzil Adim, absen 27. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma atau spermatozoa di dalam testis. Proses ini penting untuk reproduksi dan terjadi setelah pubertas. Berikut adalah bagian dari alat kelamin pria. Ada vas deferens, penis, testis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan epididymis. Berikut adalah tahapan spermatogenesis. Tahapan ini terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Yang pertama, spermatogonium. Ini adalah sel induk yang berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Kemudian ada spermatosit primer, yang kemudian membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Dan yang terakhir, spermatozoa akan bergerak ke dalam epididymis, tabung penyimpanan sperma yang terhubung dengan testis. Nah, sekarang yuk kita simak animasi proses spermatogenesis. Perhatikan bagaimana sel-sel berkembang dari spermatogonium hingga menjadi spermatozoa yang siap membuahi sel telur. Oke, lanjut. Di sini kita akan menjelaskan hormon yang berperan. Spermatogenesis dikendalikan oleh hormon GnRH dari hipotalamus yang merangsang hipofisis arterior mengeluarkan FSH dan LH. FSH merangsang sel setroli untuk mendukung pematangan sperma, sementara LH merangsang sel Leydig menghasilkan testosteron yang penting bagi seluruh proses spermatogenesis. Dan hormon inhibin yang dihasilkan oleh setroli berfungsi menghambat FSH guna mengatur produksi sperma. Di slide selanjutnya, kita akan menjelaskan durasi dan produksi spermatogenesis. Waktu proses yaitu kurang lebih ada 64 hari dan jutaan sperma diproduksi setiap harinya. Satu siklus spermatogenesis membutuhkan sekitar 2-2,5 bulan. Pria sehat bisa menghasilkan ratusan juta sperma per hari. Oke, seperti yang tertera pada gambar, proses spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang membelah menjadi spermatosit primer melalui mitosis. Spermatosit primer lalu mengalami meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, yang kemudian menjalani meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Spermatid mengalami pematangan menjadi spermatozoa, yaitu sel sperma yang matang. Selanjutnya, kita akan membahas cara menjaga sistem kesehatan pada spermatogenesis. Ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan spermatogenesis. Di antaranya, mempertahankan berat badan yang sehat, mengonsumsi makanan sehat, melakukan seks yang aman, mengelola stres, menghentikan kebiasaan merokok, dan berolahraga secara rutin. Setelah memahami tips menjaga kesehatannya, selanjutnya kita juga harus memahami beberapa gangguan yang terdapat pada sistem spermatogenesis. Ada beberapa gangguan yang terjadi pada sistem spermatogenesis. Gangguan yang pertama yaitu infertilisasi atau ketidakmampuan untuk memiliki anak. Gangguan yang kedua yaitu kanker testis, yaitu adanya kanker yang terjadi pada bagian testis. Yang ketiga yaitu kista ovarium, yaitu adanya kista berisi cairan pada ovarium.
Yang keempat, kanker serviks, yaitu adanya kanker pada bagian leher rahim. Yang selanjutnya ada mioma, yaitu tumor jinak pada bagian uterus. Sekian pembahasan tentang proses spermatogenesis dari kami. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.